Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lisna Septi Depa. Ini saya nguji, saya rekam ya wajah saya dan suara kita semuanya. Nanti saya upload di YouTube, boleh lah? Boleh. Ya, yang penting ada izinnya itu. Kemudian saya masuk ke ini. Ada filenya lah, kamu ini punya ini. File naskah itu ada di situ lah. Ada, nanti bukakan aja ya. Yang dibukakan. Saya tanya-tanya dulu sebelum masuk ke sini. Kamu kalau bikin kutipan untuk yang di dalam ini, itu pakai aplikasi nggak? Misalnya bab 1, bab 2, misalnya ada ngutip punya siapa, menurut siapa, itu pakai aplikasi apa enggak? Iya, yang buat kutipan-kutipannya itu pakai apa? Hah? Apa? OML? Apa? Saya nggak dengar, Pak. Ya, kutipan yang bab 2 itu kan ada menurut siapa, tahun berapa, itu pakai aplikasi kah atau pakai Word aja? Pakai Word. Di menu apa itu? Tahu nggak? Menunya yang dipakai di Word itu tuh klik apa supaya dia bisa apa? Referensi. Di referensi dimasukkan di situ. Kamu masukkan di situ bagaimana? Gimana? Paham nggak maksud saya? Coba ditampilkan dulu. Ditampilkan file Word-nya. Ya, masih nggak ada sinyal. Mana? Ada dapat filenya. Nah, kalau naskahnya ada nggak? Kamu punya ini. Nah, itu kan ada daftar pustaka tuh. Daftar pustaka itu kamu buat pakai aplikasi atau ketik manual? Ayo. Udah dijawab aja, dijawab. Buka naskahnya aja, yang laptopnya biarkan aja. Itu daftar pustaka di punyamu di belakang itu kamu bikin pakai apa? Kamu ketik manual kah atau pakai ada bantuan aplikasi atau pakai apa gitu? Daftar pustaka. Ketik manual. Berarti sampai ke depannya itu menurut siapa, ketik manual dalam kurung siapa gitu, diketik manual semua. Iya. Yang benar. Ya, saya anggap jawaban pertama aja lah supaya cepat ya. Nanti pakai aplikasi. Pakai aplikasi, apakah itu pakai Zotero atau pakai Mendeley terserah, atau pakai reference yang ada di Word. Yang penting pakai aplikasi. Kemudian penulisannya kamu sesuaikan. Jadi di sini ada saya coretin juga. Nah, ini ada tempat motong kata dan sebagainya itu harus pas gitu ya. Jangan sampai nggak enak bacanya. Kemudian istilah asing di dalam itu banyak yang belum dicetak miring.
bahasa Inggris itu tuh banyak yang belum dicetak miring. Itu harus dimiringkan. Ya, harus dimiringkan. Terus ada spasi-spasi di dalam itu. Misalnya tabel spasinya jarang-jarang. Harusnya jadi satu spasinya. Pedoman itu harusnya dibaca ya. Dimasukkan di dalam naskah itu sesuai dengan pedoman. Pertanyaannya itu dilaksanakan apa enggak? Kamu laksanakan apa enggak? Misalnya tabel itu spasinya satu, kamu bikinnya ada yang dua isinya, ada yang satu, ya itu disesuaikan. Kemudian rumusan masalahnya sama tujuan itu harus sinkron. Rumusan masalahmu apa? Itu ditambahkan sebelum tanda tanyanya itu ditambahin dulu, mau menyelesaikan apa, untuk apa. Kamu tuh menganalisis dan merancang sistem informasi kan, di situ tuh untuk apa, untuk ngapain, untuk menyelesaikan masalah apa, atau supaya apa. Nah, masalah penelitiannya apa di sana, kok kamu meneliti di situ tuh masalahnya apa? Ayo, masalahnya apa? Kok kamu ngambil, alasannya kenapa ngambil judul itu? Kenapa? Apa permasalahannya di sana? Apa masalahnya? Ya, dari latar belakang itu, cuman kamu nggak bisa menyimpulkannya apa. Ya, dari latar belakang itu tuh disimpulkan masalahnya sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu masukkan ke dalam rumusan masalahnya. Kalimat singkat aja, ya. Terus tujuannya juga harus sinkron dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya itu misalnya ingin membantu menyelesaikan apa kayak gitu, maka tujuannya adalah membantu menyelesaikan itu, kayak gitu ya. Kamu nggak ada mencatat sama sekali itu apa yang disampaikan. Kemudian ada tabel-tabel notasi di dalam ini, misalnya kayak UML dan sebagainya, itu ada tabel-tabelnya. Kamu belum masukkan sumbernya dari mana tabel itu. Misalnya untuk activity use case itu ada simbol-simbol aktor, ada garis-garis, itu dari mana dapatnya? Itu belum ada, harus ada itu. Itu kutipan, harus ada sumbernya dari mana. Kutipan, kamu ngutip punya siapa itu, ngambil punya siapa? Gambar-gambar kayak gini. Ini dapatnya dari mana? Dari mana? Dari apa? Yang keras? Punya? Sama, punya dia nggak ada juga di bawahnya sumbernya. Ini dapatnya dari punya siapa, harus ada di sini keterangannya. Makanya saya tanya di awal tadi itu kutipannya pakai apa aplikasinya. Kalau ketik manual ya tetap harus dimasukkan di sini manual, sumber dari mana. Kamu ngutip punya siapa nih, tulisannya siapa. Ya, dan itu harus masuk di daftar pustaka. Kayak gitu, ya. Kemudian di bagian dalam ini ada yang harus dipindahkan, terutama bagian perangkat lunak itu dipindahkan ke bab 3 nanti, ya, bukan di sini tempatnya. Terus tabel yang relevan kayak gini jangan sampai kosong-kosong kayak gini. Ini ada kosong nih, spasi kosong kayak gini, atasnya kosong, ini rapatkan aja. Ya, dirapatkan aja. Ini sampai segini banyaknya kamu nih, sampai 10. Wah, luar biasa itu. Ya, tapi jarang-jarang kayak gini. Harusnya dirapatkan aja semua. Ya. Karena di aturan di pedoman itu kalau tabel itu isinya satu spasi aja. Ya. Seperti itu. Kemudian saya
Tanya, teknik pengumpulan datamu ada berapa yang kamu gunakan? Ada berapa teknik pengumpulan datamu yang digunakan? Satu-satu sebutkan apa. Terus apa lagi? Wawancara, terus apa lagi? Ayo dijawab. Saya tanya aja, nggak bisa detail. Iya benar. Wawancara, apa lagi? Jangan diam aja. Ini ada nilainya nih. Kejelasan presentasi dan argumentasi secara lisan. Nah itu 1,5 nih poinnya. Bisa jawab, kalau nggak bisa pas. Supaya cepat selesai. Gimana? Wah ini baru bertiga nih dosennya nih. Ujian aja berlima lagi. Pikirannya beda-beda lagi. Seminar nih saya jadi pemimpinnya sekarang. Kalau sudah ujian bukan saya lagi. Ya bisa yang lebih mantap lagi. Nah, bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Nah, tutup dulu laptopnya. Tutup. Nah, tutup. Iya. Tutup. Ada berapa metode pengumpulan data? Wawancara 1. Oke, apa lagi? Kamu datang ke kantor sana nggak? Iya. Namanya apa itu? Apa? Observasi. Terus apa lagi yang kamu gunakan? Baca aja di naskah itu, dibaca aja di situ. Harusnya tahu sih tempatnya di mana. Di naskah itu ada. Ya, jangan dicari dari awal, harusnya sudah tahu tempatnya di mana. Ya, nanti kelamaan. Ya, ada 3 kamu tuliskan di situ: observasi, wawancara, sama studi literatur atau pustaka. Ya, nah setelah saya baca yang wawancara itu ternyata ada lagi, bukan hanya wawancara, karena di lampiran kamu itu ada contoh format surat, berarti itu dokumentasi. Ya, nanti ditambahkan dokumentasi itu di situ. Terus metode analisis Pisces. Analisis Pisces itu ada berapa jumlahnya? Tabel Pisces punya mau coba lihat.
Ya, yang tadi ditampilkan itu loh. Ada berapa itu? Pieces itu ada berapa? Jumlah barisnya itu? Hah? Apa aja? P. Bukan. Yang performance itu ya? Ya, iya itu. Ya, terus apa lagi? Informasi. Apa? Pengendalian. Efisiensi. 4 aja. Kamu bilang 5. Ya, 4 atau 5? 4. Nah itu salah tuh, kurang 2 lagi. Pieces itu kan 6. P, I, E, C, E, S. Pieces kan gitu kan? Pieces. Performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, sama service. Ada 6, kurang 2 ya. Tambahin nanti. Harus ada itu, nggak boleh penyoran dipotong-potong. Ya. Kemudian kamu belum memasukkan desain penelitian, itu ada di dalam pedoman. Di bab 3 itu ada desain penelitian. Punyamu nggak ada, nanti dimasukkan. Karena desain penelitian itu berkaitan dengan jadwal penelitian. Isinya desain penelitian itu masuk ke dalam jadwal. Jadi langkah pertama misalnya analisis, langkah kedua mengumpulkan data, itu tuh masuk di jadwal jadinya. Jadi kegiatan di dalam penelitian. Jadwalnya ada, cuma bukan begitu bentuknya. Ya, itu harus mengikuti desain penelitian. Nah, desain penelitiannya belum ada. Itu harus ditambahkan. Lihat di pedoman itu ada desain penelitian. Setiap penelitian pasti ada desain penelitiannya atau kerangka berpikir istilahnya. Ada kata-kata lain itu kerangka berpikir, ada alur berpikir. Nah, di kita namanya desain penelitian. Cara kita meneliti itu dari awal sampai dengan terakhir nanti gimana? Itu harus ada. Biasanya di poin 3 atau 32. Ya, di bab 3 itu. Dimasukkan itu ya. Nah, berikutnya sudah bagus sebetulnya di dalam ini ada contoh nih, ada surat keterangan domisili, ada keterangan pindah domisili, terus keterangan kematian, ada keterangan usaha. Ini dokumentasi namanya, tapi teknik pengumpulan datanya kamu malah nggak masukkan. Dia tercampur dengan wawancara. Nah itu nanti dipisah ya. Nah kemudian Kemudian untuk desain tabel-tabelnya itu kamu bikin pakai relasi apa enggak? Lisna, ada relasi antar tabelnya enggak? Tabel-tabel yang kamu rancang itu, tabel ini berhubungan sama ini, sama ini, sama ini apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Berarti ngisinya manual semuanya, kayak gitu. Di sini kamu kan ngelola surat ya? Ya. Ada berapa surat? Yang kamu mau kelola di sini ini ada berapa surat? Surat apa aja? Ya. Hah? Surat kematian, keterangan usaha, terus domisili, terus apa lagi? Tapi kan itu pada boleh kampanye loh. Sah aja nih kan. Ada apa aja? Iya, itu jawabannya. Nggak ada. Kamu nggak ngomong apa-apa ya. Jumlah tabelnya ada berapa? Yang didesain. Kamu bikin desain jumlah tabel ada berapa? Ini punya saya. Punya saya tuh punya Pak.
Nah, justru maksudnya kalau saya nanti saya bagi tuliskan. Jadi ini bisa nggak punya ini kan punya saya. Ini saya tulis. Ada berapa? Jumlah tabel. Tabel desain tabelnya, bukan jumlah tabel total. Bukan tabel di dalam itu. Tabel rancangan kamu ini nah. Tabel basis data. Halaman 53. Ada berapa? Ada 8. Coba kamu hitung ada berapa itu. Jumlah tabelnya ada berapa? Bukan. Kamu kan nyebut ada 8. Tabel apa aja sebut? Yang tabel di database tadi itu kan ada 8 kamu bilang. Apa aja sebut? Satu tabel apa? Halaman 53. Jadi lama nih 20 menit sudah nih. Harusnya 15 menit aja ya. Admin. Kematian. Usaha. Domisili. Penduduk. 5. 548. Ya nggak tahu saya ini 548. 5. Tulisannya di atasnya 8. Ya kan? Jumlah tabelnya ada 8. Ya kan? Ya, kamu sesuaikan aja nanti. Kemudian itu nggak ada relasinya sama sekali semuanya. Saya nggak tahu kalau memang mau kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Ya, itu apa namanya bebas sesuai dengan rancangan masing-masing. Ya. Kemudian yang terakhir di bagian latar belakang halaman 3. Ya, di situ ada tulisan tuh. Ya. Hal ini relevan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, kan gitu ya? Iyalah. Coba kamu baca halaman 3. Bacakan halaman 3 paragraf yang kedua itu. Halaman 3. Naskahmu yang dibaca. Ya. Ya terus. Ya stop dulu. Dalam kurung Wulandari, 2022. Itu diketik manual apa pakai bantuan aplikasi? Manual. Yang ngetik siapa sih ini? Masa? Terus apa lanjutannya tuh? Analisis dan perancangan ini. Terus ada lagi A. Muhammad et al. Et al itu kamu ketik manual juga. Rasanya juga langsung banget tadi. Aku langsung DKP langsung bisnis digital aku langsung jadi fakultas. Ya itu dirubah ya kalimatnya. Jangan menyebutkan nama orang terus judulnya. Habis itu ada lagi nama orang judulnya. Kamu ngomong apa gitu? Jelasin apa sih gitu? Jadi kalau satu judul jelasin sesuainya dengan punyamu itu apa. Ya, seperti itu ya. Ya, dari saya cukup aja. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.